sallallahu wasallam ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih melanjutkan tentang pembahasan muamalat, bab muamalat. Tsumma inna baqiyatal 'uqudi, kemudian dari berbagai macam akad minal ijarati, dari ijarah, sewa menyewa. Jadi definisi ijarah adalah memberikan kepemilikan manfaat yang mubah dengan adanya iwab, disertai dengan tetapnya benda. Jadi definisi atau ijarah atau sewa menyewa adalah tamliku manfaatin, memberikan kepemilikan manfaat, mubahatin, manfaatnya mubahah, bi'awadin, dengan adanya upah, ma'abaqa'il ain, dengan adanya upah disertai dengan tetapnya barang yang disewakan. Jadi ketika orang menyewa, barang tersebut menjadi hak milik dia. Berbeda dengan ariyah. Berbeda dengan ariyah. Kalau ariyah itu pinjam meminjam. Jadi kalau seorang menyewa, maka barang yang disewa tersebut hak miliknya menjadi milik yang menyewa. Artinya apa? Ketika orang menyewa rumah misalkan, maka rumah tersebut bisa dia sewakan lagi, bisa dia tempati dan digunakan oleh orang lain, karena manfaat dari rumah tersebut adalah menjadi yang menyewa. Berbeda dengan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam itu bahasanya ibahah, bukan tamlik. Ibahah, diperbolehkan bagi dirinya saja. Jadi kalau orang minjam baju misalkan, maka tidak boleh baju yang dipinjam dia pinjamkan kepada orang lain. Paham? Karena yang diperbolehkan mengambil manfaat itu adalah dia yang meminjam. Maka tidak boleh bagi dia memberikan manfaat baju tersebut atau meminjamkan baju tersebut terhadap orang lain. Itu bedanya. Paham? Nah, kemudian manfaatin mubahatin. Jadi manfaat yang disewakan itu adalah sesuatu yang mubahah. Kecuali kan berarti apa? Sesuatu yang muharramah. Jadi nggak boleh disewakan kalau sesuatu yang haram. Seperti alat musik yang diharamkan dan lain-lain. Ma'abaqa'il ain, kemudian dengan tetapnya barang yang disewakan. Artinya apa? Dikecualikan sesuatu yang barangnya habis, maka tidak sah sewa menyewa kue misalnya, makanan. Karena apa? Manfaat makanan adalah ketika dimakan. Jadi habis barangnya. Nah itu paham? Tidak sah sewa menyewa sabun. Kenapa? Karena manfaat sabunnya adalah dengan cara digunakan, gitu. Jadi manfaatnya atau barangnya akan habis. Jadi nggak tetap barangnya, paham? Kemudian wal qirab,
Al-qirad yaitu tafwidus syakhsi, memberikan izin terhadap seseorang, penyerahan dan memberikan izin terhadap orang lain untuk bertasarruf, untuk bekerja di dalam uang yang diberikan kepadanya dari salah satu macam bentuk tijarah, memberikan uang kepada orang lain agar uang tersebut dikelola oleh dia, kemudian keuntungan dari hasil kelolanya itu menjadi ada pembagian di antara keduanya. Paham nggak? Misalkan Zia punya duit sehingga akhirnya apa? Modalin Yaya. Zia lagi. Modalin Yaya. Ya, ini saya punya duit. Silakan kamu kelola. Dari misalkan dikelola, dia jadikan uang tersebut untuk berdagang. Dikelola, ada untung kan? Nah, untung tersebut dibagi menjadi dua tergantung kesepakatan. Misalkan 50-50 atau 50 atau misalkan 70-30 pembagiannya. Setengah-setengah atau 70 banding 30 misalkan. Yang mengelola dapat 30%-nya dari keuntungan. Yang punya modal misalkan 70% yang dari hasil keuntungan. Itu namanya al-qirad. Warrahan. Rahan itu gadai. Jadi gadai itu gimana? Menjadikan suatu barang yang berharga sebagai jaminan terhadap suatu hutang, yang mana barang tersebut itu akan dijual ketika tidak mampu untuk melunasi, ketika tidak mampu untuk membayar hutang. Itu namanya gadai. Jadi menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan atas suatu hutang. Jadi kalau orang misalkan Zia ngutang sama Yaya 1 juta, dikasih jaminan motor. Kalau seandainya datang waktu tempo dia tidak mampu membayar hutang, maka apa yang terjadi? Motor tersebut dijual, lalu diambil yang menjadi hutang dia, dan sisanya dikembalikan ke Zia. Paham gak? Misalkan kalau motor tersebut dijual 5 juta, berarti apa? Yaya dapat 1 juta, sisanya balik ke Zia 4 tahun. 4 juta. 4 juta itu namanya. Dan tidak boleh mensyaratkan, seperti kemarin, tidak boleh mensyaratkan, iya saya kasih 1 juta tapi motor yang kamu kasih atau jaminan yang kamu kasih boleh saya manfaatkan. Itu jatuhnya kepada riba lagi, riba al-qard. Paham itu? Karena di situ ada unsur pensyaratan pengambilan manfaat. Paham? Iya saya kasih 1 juta tapi motor yang kamu punya saya pakai. Itu jadi riba al-qard. Wal wakalah,
Kemudian mewakilkan itu tafwidus syakhsin ila ghairi. Jadi menyerahkan seseorang terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu apa yang diminta ketika masih hidup. Beda kalau wasiat. Ini wakalah, orang mewakilkan tapi masih hidup. Orang mewakilkan kepada orang lain agar dikerjakan suatu perbuatan atau suatu perkara, dan orang yang mewakilkannya itu masih hidup. Kalau wasiat itu udah mati, namanya wasiat. Jadi misalkan saya wakilkan kamu untuk menjualkan motor saya, itu namanya wakalah. Kalau wasiat beda lagi, nanti motor saya jual kalau mati, itu namanya wasiat. Nggak tahu namanya kematian kapan datangnya, bisa jadi kalian duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, kalian duluan. Warrohan, udah. Wal wakalah, wal wadi'ah. Wadi'ah itu titip, menitip, titip, menitip. Jadi sesuatu yang dititipkan atau diletakkan pada orang lain untuk dijaga, itu namanya wadi'ah. Wal 'ariyah, al-'ariyah itu pinjam meminjam. Tadi pinjam meminjam itu kebolehan mengambil manfaat terhadap suatu tapi gratis, dengan cara gratis. Kalau tadi di dalam sewa menyewa ada biaya, kalau di dalam pinjam meminjam itu gratis. Sama, barang yang dipinjamkan juga harus tetap. Gak bisa minjam makanan, minjam makanannya dong. Kenapa? Karena manfaat dari makanan tersebut adalah dengan cara dimakan. Kalau bulpen, ya itu bulpennya minjem tapi tintanya itu ibahah. Ini kebolehan. Ini kebolehan mengambil suatu manfaat dengan cara gratis, disertai dengan tetapnya barang yang dipinjamkan. Jadi kalau sabun akadnya apa? Bukan minjem. Karena apa? Manfaatnya adalah dengan cara dipakai. Artinya barangnya itu enggak tetap. Wasyarikati, kemudian yang selanjutnya adalah syarikah, kongsi. Kongsi. Jadi akad yang menjadi tetapnya kepemilikan dua orang atau lebih. Dalam bentuk syuyu'. Jihad syuyu' itu artinya apa? Kongsi tersebut itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan lagi antara kepemilikan si A dengan si B-nya. Jadi misalkan
kongsi beras 10 liter atau 1 ton, kemudian beras tersebut disatukan, kan tidak bisa dibedakan lagi antara beras si A dengan si B, hingga akhirnya beras tersebut yang sudah dikongsikan dijual belikan. Itu namanya syarikah, kongsi. Paham itu? Wal musaqah. Kemudian selanjutnya musaqah, itu musaqah akad siram, menyiram. Siram menyiram terhadap anggur atau kurma agar dirawat, disiram, kemudian buah yang didapat atau yang dipanen itu menjadi bagian untuk keduanya. Jadi musaqah itu hanya dalam at-tamar dan an-nakhl ama al-karm. Kalau begitu bahasanya begitu. Anggur dan kurma. Jadi misalkan saya punya tanah tersebut luas, ditanamin kurma atau ditanamin anggur, punya taman anggur, nyuruh Zia rawatin kebun anggur saya, dirawat sama dia. Ketika panen saya kasih 10% dari hasil panennya. Nah, itu namanya musaqah. Paham? Kadzalika la budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Jadi hukum-hukum muamalat yang tadi disebutkan atau contoh-contoh dari bentuk akad yang telah tadi disebutkan itu harus diperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya agar orang tidak terjerumus terhadap sesuatu yang diharamkan. Kemudian wa'aqdun nikah dan akad nikah yahtaju ila mazid ihtiyatin, itu membutuhkan kepada ekstra kehati-hatian yang lebih, matasabbutin sama. Artinya apa? Akad nikah itu harus lebih hati-hati dibandingkan dengan akad-akad yang lainnya, karena konsekuensi yang terjadi kalau seandainya akad nikah tidak sah itu lebih besar dibandingkan dengan akad-akad yang lainnya. Paham? Makanya akad nikah membutuhkan ekstra hati-hati. Jangan pengen nikah sebelum belajar ilmunya. Nah, kenapa hadaron yatarattabu ala faqdi dzalika? Tujuannya apa? Karena konsekuensinya itu sangat luar biasa, sangat besar ketika akad nikahnya rusak. Jadi menyebabkan kepada kerusakan yang sangat banyak. Jadi kalau akad nikahnya tidak sah, berarti kalau HB, nah, kalau HB berarti jadi ya sudah. Terus waqad asyara al-Qur'anul Karim,
Dan Al-Quran telah mengisyaratkan ila dzalika kullihi, pada itu semua, biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Artinya keluarga itu mencakup istri dan anak-anak. Naro, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya, bahan bakar api neraka itu annas, manusia, dan hijarah, bebatuan. Ayat ini ditafsirkan oleh Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, ajarkanlah kepada diri kalian, kepada keluarga kalian, al khaira, akan kebaikan. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Artinya dengan mengajarkan terhadap dirinya dan keluarganya, juga istrinya dan anak-anaknya, tentang ilmu agama. Begitu cara melindungi dari api neraka. Wa qala Ata'un radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Ata' ibn Abi Rabah, itu seorang ulama tabi'in. Ata' ibnu Abi Rabah, anta ta'allama, beliau mengatakan anta ta'allama, dan pelajarilah oleh kalian, kaifa tusolli, bagaimana sholat, bagaimana kamu sholat, wa kaifa tasum, dan bagaimana kalian puasa, wa kaifa tabi', bagaimana kalian jual, kalau dagang, berjualan, wa kaifa tashtari, bagaimana kamu membeli, wa kaifa tankihu, bagaimana kamu kawin, wa kaifa tutalliqu, dan bagaimana kamu mentalak. Ini semua harus dipelajari. Karena dengan demikian, dengan cara inilah seseorang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Hidup di dunia mah sangat singkat. Hidup di dunia sangatlah singkat. Maka dari waktu yang singkat, maka pergunakanlah untuk taat. Kematian itu datangnya tanpa permisi, dan kuburan adalah sebuah pintu. Setiap masing-masing dari kita akan memasukinya. Nafas yang keluar, pada hakikatnya itu adalah langkah menuju kematian. Setiap nafas yang keluar adalah langkah menuju kematian. Makanya orang yang cerdas, yang berakal, adalah mereka yang mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Kematian tidak memandang usia, baik tua ataupun muda. Bisa jadi kalian duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, kalian duluan. Makanya
pergunakan dari waktu yang singkat ini untuk melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Jangan banyak bicara, banyak ngomong, kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaat untuk agamanya. Artinya semestinya orang yang cerdas itu tidak banyak berbicara kecuali ada sesuatu yang bermanfaat untuk agamanya atau di dalam mengarungi kehidupannya. Ya, di dalam menjalani kehidupannya. Contohnya seperti orang misalkan menenangkan orang yang asing. Orang asing datang ke bendungan, diajakin ngobrol. Itu masuk di dalamnya. Ada manfaat. Ada penobrolan yang ngidul kagak jelas, lebih baik ditinggalkan. Jadi kalau misalkan orang muslim asing masuk ke bendungan, jadi apa yang dituntut adalah untuk ditenangkan dengan ucapan, obrolan yang bagus agar tidak merasa asing, Bukan artinya menyedikitkan omongan dia balem mulu. Kata Ustaz jangan banyak omongan balem. Bukan artinya begitu. Artinya kalau seandainya dalam kebaikan dia ngomong, jangan diam. Kalau seandainya dalam kebaikan dia ngomong, bahkan mengerahkan kemampuannya untuk hak kebaikan tersebut. Dalam zikir ngomong, kan balon doang. Zikir ngomong, ngajarin orang, ngajarin anak kecil. Ini yang hal-hal diantara hal-hal yang bermanfaat bagi seseorang. Karena orang itu akan selamat. Artinya diantara hal yang menjaga seseorang dari kekufuran, terjatuh dalam kekufuran, terutama kufur perkataan, dan sesuatu yang menjaga seseorang dari terjatuh dalam kemaksiatan adalah memperbanyak diam. Karena kebanyakan kufur, terutama kufur perkataan, kebanyakan maksiat itu muncul dari lisan. Makanya para ulama mengatakan bahwa lisan itu bentuknya jirmuhu shogir, bentuknya kecil, wa jurmuhu kabir, akan tetapi bahayanya sangat besar. Oleh karena orang yang banyak bicara, yang banyak omong di dalam sesuatu yang tidak ada kebaikannya, ada kalanya dia terjatuh dalam salah. Kan? Ada kalanya dia terjatuh dalam salah. Ada kalanya dia terjatuh dalam perbuatan maksiat. Dan lebih dari itu, dikhawatirkan orang terjatuh dalam kufur perkataan karena saking banyak omongnya. Makanya apa yang dituntut adalah memperbanyak diam. Bukan artinya memperbanyak diam tidur lagi di waktu pelajaran. Bahkan di antara sifat mulia Rasulullah adalah bahwa beliau itu banyak diam. Artinya banyak diam dari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya.
Bahkan beliau juga memberikan nasihat untuk umatnya, untuk para sahabat untuk memperbanyak diam. Memperbanyak diam kecuali dari kebaikan. Jadi keselamatan itu di dalam banyak diam, dan kehancuran itu di dalam meninggalkan banyak diam. Rasulullah itu banyak diam, tapi beliau juga banyak zikir. Artinya apa? Zikir adalah sesuatu yang ucapan yang bermanfaat. Dalam memperbanyak diam itu ada keselamatan dari kehancuran, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jadi banyak diam menolong seseorang dari selamat, agar selamat dari kehancuran baik di dunia ataupun di akhirat. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala